وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا وقوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Nurul Ihsan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat taufiknya kepada kita, memberikan kita kemudahan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibadah kepada Allah maksudnya adalah tujuan utama kita di dalam hidup ini. Jangan sampai kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam mencari dunia, mencari kesenangan dunia, menjauhkan kita dari ibadah atau mempersulit kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jangan sampai kesibukan kita dengan dunia ini melalaikan kita untuk talabul ilmu, duduk seperti ini dengan majelis ilmu sampai tidak sempat karena berjubel atau istilahnya saking sibuknya kita mencari dunia. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya kebaikan, maka tandanya Allah berikan kemudahan untuk memperoleh ilmu atau melalui proses memperoleh ilmu, duduk di majelis ilmu mudah dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk membaca, mempelajari ilmu dengan berbagai wasilah yang ada. Terlebih di zaman sekarang ini ada media internet yang kita bisa dengan mudah memperoleh ini ayat Al-Quran maknanya ini, kita tinggal klik banyak website para ulama itu yang buka tentang tafsir, tentang hadis. Itu adalah kita mohon kepada Allah untuk dimudahkan itu. Jangan sampai HP itu menjadi laknat bagi kita. Waliyadzubillah. Dan duduk di majelis ilmu seperti ini tentunya itu lebih utama, karena ini termasuk majelis zikir yang dimana Rasulullah mengatakan lillahi ibadun, lillahi malaikah tawafun. Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang tawafun, yang keliling mencari majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Di mana majelis ilmu para ulama itu, para malaikat itu menghadirinya. Lalu nanti ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mereka ditanya, gimana kalian mendapatkan hamba? Mereka akan mengatakan, kami dapatkan mereka dalam keadaan berzikir kepada untuk diri. Hal yaron, apakah mereka melihat saya? Kata para malaikat itu tidak. Bagaimana seandainya mereka melihat saya? Maka para malaikat itu mengatakan, mungkin lebih banyak dia berzikir, berbuat kebaikan. Mereka mengharapkan surga,
dengan seperti ini, karena di riwayat lain Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan minal jannah. Siapa yang menempuh jalan, dari jalan itu dia bisa memperoleh ilmu, maka Allah mudahkan baginya masuk surga. Maka dalam hadis tadi yang kita, mereka para malaikat ditanya, apa yang mereka inginkan dari duduk di majelis ilmu? Mereka mengharapkan surga ya Allah. Apakah mereka sudah melihat surga? Tidak ya Allah. Bagaimana seandainya mereka melihat surga? Maka para malaikat itu mengatakan, saya lebih daripada itu kesungguhan mereka ya Allah. Lalu apa lagi? Ya, mereka takut akan neraka. Jadi seimbang. Ya, mereka mengharapkan surga, mereka takut akan neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak, ya Allah. Mereka tidak melihatnya. Bagaimana sekiranya mereka melihat neraka? Saya mereka lebih takut. Ya. Ini keterangan di dalam hadis sahih. Maka adalah terus kita istiqomah, ya, memohon ketetapan hati, kekuatan hati untuk terus istiqomah di dalam menuntut ilmu. Dan dalam kesempatan ini insya Allah kita melanjutkan, ya, pembahasan kitab, ya, Nawaqidul Islam yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh, ya, Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Masih kita dalam pembahasan An-Naqidur Rabi', pembatal keislaman yang keempat, lanjutannya, di mana pembatal Islam yang keempat adalah meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW akmal, ya, min hadihi, bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lebih sempurna. Maka orang seperti ini adalah kafir, ya, kafir, ya. Dan itu sudah kita baca. Ini termasuk bagian yang pertama dari An-Naqidur Rabi', pembatal yang keempat. Siapa yang meyakini bahwa petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, lebih sempurna, petunjuk selain yang dibawa oleh Rasul lebih sempurna dari petunjuk Rasulullah SAW, maka, ya, dia kafir, terjatuh di dalam kekufuran. Ya. Yang dimaksud dengan petunjuk sudah kita ini adalah cara, pola Rasulullah SAW dalam beragama ini, baik dari sisi muamalatnya dengan sesama manusia, ya, dalam berislam, ya, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hadiyun Nabi, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tetap yang lebih sempurna, yang lebih baik. Dan orang yang meyakini bahwa petunjuk Rasulullah itu di bawah, ya, tidak sempurna, yang lebih sempurna adalah petunjuk selain Nabi, maka terjerumus di dalam kekufuran. Lalu bagian yang kedua, au anna hukma ghairihi ahsan min hukmi, atau dia berkeyakinan bahwa hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, lebih baik dan lebih sempurna. Hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak sempurna. Yang lebih sempurna adalah hukum-hukum taghut, hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala.
itu lebih sempurna dia yakini, maka fahuwa kafir, dia kafir. Nah, bagian inilah yang menjadi titik fokus kita dalam pembahasan pada hari ini. Ya. Al-mas'alatu tsaniyah, itu masalah yang kedua. Karena ya, ada masalah yang pertama tadi berkaitan dengan orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Rasul itu lebih baik dan lebih sempurna dari petunjuk Rasul. Dan itu sudah selesai. Maka masalah yang kedua adalah orang yang berkeyakinan man i'taqada anna hukma ghairi Rasul ahsan min hukmihi faqad kafar, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Barang siapa yang berkeyakinan, ya'taqid, beriktikad bahwa hukum selain hukum Rasul itu lebih baik daripada hukum Rasul yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia kafir. Ya. Alasannya, li'anna Rasul muballighun anillah, karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah menyampaikan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha sempurna dari hukumnya dan dari keadilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Alaihissallahu bi ahkamil hakimin wa kana Allahu aliman hakiman, dalam banyak ayat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, aliman hakiman, maha bijaksana, maha adil di dalam hukumnya. Tidak ada sedikit pun yang kecurangan. Bahkan sampai Allah mengatakan, wa ma ana bil dhallamin lil 'abid, saya tidak akan pernah berbuat zalim terhadap para hamba. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil. Maka Allah mengatakan kepada Rasulnya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, itu Al-Quran, bil haqq, dengan kebenaran, litahkuma bainan nasi bima araka Allah, agar engkau berhukum di tengah-tengah manusia dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebut dirinya, agar engkau berhukum dengan bima araqallah, dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada wahai Muhammad. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, di dalam surat Al-Maidah, kalau tadi dalam surat An-Nisa. Di dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah di tengah-tengah mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, far rasul innama yahkumu bi hukmillah wa bima arahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keputusan dia. Dan ini tidak hanya di dalam memutuskan perkara yang terjadi antara manusia dalam bermuamalah, tetapi hukum dalam akidah, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah dengan yang terjadi dalam masyarakat. Rasulullah SAW memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan pendapatnya sendiri.
Walam yaqul lahu, Allah tidak mengatakan kepada Rasul bima ra'aita. Arti bima ra'aita dengan ra'yum, dengan pandangan. Ra'aita itu kalau secara literal artinya dengan apa yang kamu lihat, maksudnya yang kamu pendapat yang kamu lihat itu dengan pendapat. Allah tidak mengatakan, tetapi Allah mengatakan bima araqallah. Berarti kamu berhukum dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu dengan wahyu, berupa hukum-hukum. Fayajibu taqabbulu hukmihi, maka wajib bagi seorang mukmin untuk menerima hukum yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sumbernya dari Allah. Wa taslim wal inqiyad, wajib menerima dengan sepenuh hati dan tunduk terhadap keputusan. Artinya menerima sepenuh hati, tidak ada ganjalan, dan tunduk dengan keputusan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 65. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ini ayat mengandung perintah untuk kita menerima semua hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah karena sumbernya dari Allah dan harus kita tunduk. Apa kata Allah? Fala wa rabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak dianggap beriman dengan sempurna sampai mereka berhukum dengan hukum yang engkau tetapkan. Yuhaqqimuka, menjadikan engkau sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ini tidak hanya mencakup muamalah, tidak hanya mencakup muamalah, tapi muamalah bagian dari. Ketika ada seorang munafik berselisih dengan seorang Yahudi, maka Yahudi itu mengatakan, ya kita datang ke Muhammad, ayo supaya perkara kita selesai, karena Muhammad itu berhukum dengan adil. Orang Yahudi itu percaya bahwa hukum yang dibawa oleh Rasulullah adalah hukum yang paling adil. Tapi orang munafik itu mengatakan, mari kita ke Ka'ab, ada seorang Yahudi yang suka curang, emang terkenal sebagai orang yang suka mengerti tentang hukum yang ada di dalam Taurat. Maka Yahudi mengatakan enggak. Nah, kabar itu sampailah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu mendengar kabar itu, orang munafik itu mengatakan, saya tidak percaya dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, mana Yahudi itu? Mana munafik itu? Saya akan penggal lehernya. Atau dalam satu riwayat mengatakan Umar bin Khattab menawarkan diri kepada Rasulullah untuk memenggal lehernya Yahudi, munafik itu. Nah, inilah bejatnya orang munafik itu, lebih keji daripada orang kafir, termasuk juga lebih keji dari orang ahlul kitab. Oleh karena itu Allah tempatkan di keratnya api neraka, karena tidak mau berhukum, tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
atau meragukan, sekalipun di lisan mereka ya, dengan penuh ucapan yang manis mengatakan kami percaya, kami beriman, tetapi hatinya mereka memendam kekufuran, maka Allah tempatkan fid-darkil asfali minan nar. Ya. Orang Yahudi aja yang meyakini bahwa hukum yang dibawa oleh Rasulullah adalah adil. Ya. Maka Allah mengatakan tidak akan sempurna keimanan ya, kalian. La yu'minuna, mereka tidak akan sempurna keimanannya hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka. Fima syajara bainahum. Lalu begitu mereka menjadikan Rasul sebagai hakim, mengikuti hukum yang dibawa oleh Rasul, thumma la yajidu fi anfusihim haraj, lalu mereka tidak menyimpan di dalam hati mereka itu rasa keberatan. Fima syajara fi anfusihim harajan mimma qada wa yusallimu taslima, mereka pasrah ya, menerima hukum yang diputuskan oleh Rasulullah yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan penjelasannya. Ya. Walau akhta'a fi ba'd al-ijtihadat fa inna Allah la yuqirru 'ala al-khata' bal yubayyinu lahu as-shawab. Sekalipun ya, pernah Rasulullah SAW melakukan kesalahan ketika berijtihad karena belum turun wahyu. Bagi para ulama yang ya, mengatakan bahwa Rasulullah pernah berijtihad karena belum turun wahyu, tetapi sebagian para ulama mengatakan Rasulullah memutuskan berdasarkan hasil musyawarah, yaitu yang berkaitan dengan Asra Badar, berkaitan dengan tawanan perang Badar. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 67, wa ma kana li rasulin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. Ayat 67 surat Al-Anfal. Tidak sepantasnya bagi Rasul memiliki tawanan hatta yuskhina fil ardh, sampai benar-benar ya, menguasai ya, di muka bumi, sampai benar-benar berkuasa. Jadi Rasulullah SAW dari ayat ini diceritakan di dalam sebab nuzulnya, terjadilah peperangan Badar, kemudian kemenangan ada di pihak kaum muslim, dan ada di antara pasukan kaum musyrikin Mekah itu yang ditawan. Rasulullah meminta pendapatnya kaum muslim, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, ya, mereka di antaranya ada kerabat-kerabat Anda ya Rasulullah, ya mohon supaya dibebaskan saja. Ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, bagaimana pendapatmu tentang tawanan ini? Ya Rasulullah, mereka harus dibunuh semuanya, mereka harus dibunuh. Maka Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pendapatnya sebagian kaum muslimin yang mengatakan dibebaskan atau diminta tebusan, atau diminta tebusan. Ternyata kecenderungan Rasulullah kepada pendapat kebanyakan sahabat ini itu yang dipilih, ya. Minta tebusan. Ya. Maka turunlah ayat 67 yang mana dia memperbaiki
kesalahan Rasulullah SAW di dalam berijtihad. Atau ada para ulama mengatakan bukan ijtihad Rasul, tapi hasil musyawarah yang dimana Rasulullah lebih cenderung, maka diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kecenderungan untuk meminta tebusan ya, itu bukanlah tujuan dalam berperang, tetapi berperang itu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengharapkan kebahagiaan akhirat. Sedangkan menerima tebusan itu untuk kepentingan dunia. Maka dalam ayat selanjutnya dijelaskan seperti itu. Nih. Akhirat itulah yang lebih utama. Maka Rasulullah SAW mengikuti pendapat Umar dan mengatakan nyaris Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bencana dikarenakan kita memilih pendapat yang pertama. Karena Umar mengatakan, ya Rasulullah, bunuh mereka semuanya. Karena kita masih dalam kondisi lemah. Dan dikhawatirkan kalau dilepas mereka akan melakukan penyerangan lagi kepada kaum muslimin, termasuk kepada Rasulullah SAW yang pertama. Ya. Maka Umar mengatakan dengan tegas, bunuh mereka ya Rasul. Maka dipilihlah itu. Maka tawanan perang Badar itu dibunuh. Ya. Karena dengan itulah mereka semakin takut kepada kaum muslimin. Ya. Jadi penggalan kalimat yang diutarakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini, walau akhta'a fi ba'd al-ijtihadat fa inna Allah la yuqirru 'ala al-khata'. Sekalipun terkadang pernah Rasulullah SAW dalam sebagian ijtihadnya sebelum turun wahyu berijtihad mengeluarkan pendapatnya, ya, lalu tersalah dengan tidak sengaja, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengakui kesalahan itu, tidak menetapkan itu sebagai suatu kebenaran, tapi memperbaiki. Bal yubayyin lahu shawab, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan yang benar, bahwa tawanan perang Badar itu tidak dimintai tebusan, tetapi dibunuh sesuai pendapat Umar itu. Ya. Ini menunjukkan Umar itu seringkali, ya, pendapat-pendapatnya itu, ya, kebetulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti perintah untuk berhijab. Ya. Perintah berhijab itu Umar punya pemikiran, ya Rasulullah, wanita-wanita kaum muslimah banyak yang diganggu oleh orang-orang munafik ketika buang hajat ke tanah-tanah lapang di padang pasir. Orang munafik itu sering mengganggu kaum muslimah. Bagaimana? Minta kepada Allah supaya diturunkan ayat tentang hijab, supaya, ya, dikenal wanita mukminah. Tadinya mereka wanita mukminah itu tidak pakai hijab, pergi ke tanah lapang yang jauh dari pemukiman untuk buang hajat. Karena dulu kan belum ada namanya WC. Pergi ke tanah lapang yang luas itu, jauh dari pemukiman untuk buang hajat. Orang munafik mengganggu, maka Umar datang kepada Rasulullah, mintalah kepada Allah, ya, agar, ya, kaum muslimah ini diperintahkan untuk berhijab. Maka turun ayat tentang hijab. Ya. Demikian juga tentang khamar. Ya. Berkali-kali Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khamar ini, ya, banyak kerusakannya. Mohon kepada Allah untuk dijelaskan tentang khamar ini. Maka turun ayat, ya, yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamr. Ya. Qul yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun
bir wa manafi'u linnas. Ada manfaatnya, ada mudaratnya. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihi, tetapi mudaratnya lebih besar. Turun ayat ini berkurang orang yang minum. Umar masih penasaran, ya Rasulullah, jelaskan, minta kepada Allah penjelasan tentang khamr. Sampai akhirnya turun hukum secara jelas tentang khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan. Fajtanibu. Itu tahap yang ketiga. Kalau tahap kedua itu mereka wala taqrabus shalah wa antum sukar. Wa antum sukar. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Tetapi masih banyak orang yang mabuk, yang sudah azan mabuk, begitu mau sholat masih mabuk. Jadi terakhir itu dari Umar permohonan, ya Rasulullah, kan bingung dengan orang-orang yang mabuk, masih mau sholat juga masih mabuk. Minta kepada Allah supaya dijelaskan tentang orang yang sejelas-jelasnya. Maka turun ayat yang memutuskan dengan jelas, innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan. Najis, ya, termasuk perbuatan syaitan. Dia fajtanibu, jauh, tegaskan. Itu dari Umar. Itu yang berkaitan dengan bal yubayyinu lahu shalah. Ketika Rasulullah SAW keliru atau melakukan kekeliruan, ya, karena ijtihadnya sebelum turun wahyu, Allah tidak mengakui itu, ya, tetapi Allah menjelaskan yang benar. Wala yajuzul i'tirad ala hukmi. Kemudian seorang mukmin, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah ini, tidak boleh juga seseorang mukmin memprotes hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah tetapkan. Ya. Mengatakan tidak adil, ya. Itu ucapan orang munafik. Ketika Rasulullah membagi harta ghanimah, kemudian membagikan kepada kaum Ansar itu lebih banyak, kaum Muhajirin sedikit, ya. Kaum Ansar itu diberikan berlipat-lipat. Orang-orang munafik itu mengatakan, hadza qasam la nuridu bihi wajh Allah. Ini pembagian yang tidak adil, tidak karena Allah, menganggap Rasulullah tidak adil, ya. Padahal hukum Allah itu, ya, ada hikmah di balik kenapa Rasulullah membagi lebih banyak ghanimah itu kepada kaum Ansar, ya. Yang tidak diketahui oleh orang-orang munafik. Ketika Rasulullah sudah, ya, mendengar kata-kata itu kepada orang Muhajirin, mengatakan kalian bukan hanya mendapatkan dunia, tetapi kalian bersama saya, ya. Sedangkan kaum Ansar itu diberikan lebih banyak itu supaya semakin kuat keimanan mereka. Jadi kita kembali kepada ayat ini, ya. Nah, ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa wala yajuzul i'tirad ala hukmihi, tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk memprotes hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena sumbernya dari Allah yang Maha benar. Maka Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya lil mu'minin, bagi seorang mukmin, wala mu'minah, juga bagi seorang mukminah, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memutuskan suatu hukum, tidak pantas bagi mereka memiliki pilihan lain. Karena itu termasuk pembangkangan, tidak menerima hukum yang diputuskan oleh Rasulullah SAW adalah
kemaksiatan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasul, di dalam hal ini tidak menerima hukum yang diputuskan oleh Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia sudah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Jadi dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-30. Lalu Allah juga mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Yang berkaitan dengan yang datangnya dari Rasul. Allah mengatakan apa yang dibawa oleh Rasul berupa hukum, maka fakhudhu, ambil, terima. Dan apa yang beliau perintahkan, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhenti, jauhi. Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena semua yang diperintahkan oleh Rasul atau dilarang oleh Rasul itu berdasarkan wahyu. Rasulullah SAW tidak berbicara, tidak memerintahkan dan tidak melarang kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sunnah tufassirul Quran. Apa yang merupakan ucapan Rasul adalah sunnah dari Rasul, sedangkan fungsi Rasul itu menafsirkan Al-Quran. Dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Fayajibu ihtiramuha, dan wajib menghormatinya. Tidak boleh ditolak. Ya. Wajib menghormatinya sebagaimana menghormati Al-Quranul Karim. Wa yajibu qabulaha qabulil Quran. Wajib menerimanya seperti menerima hukum yang datang dari Al-Quran. Dan tidak diperbolehkan mendahulukan dalam hukum itu pendapat sendiri, sekalipun orang itu cerdas luar biasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Artinya mengedepankan pendapat daripada hukum Allah dan Rasulnya. Itu kelancangan. Allah melarang, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian lebih mendahulukan pendapat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wattaqullah, innallaha sami'un alim. Ada dalam surat Al-Hujurat. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, fayajibu 'alal muslim ayatalaqqal ahkam min kitabillah wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seorang mukmin untuk mencari hukum itu dari kitab Allah dan sunnah Rasul. Wala yahkumu bi syai'in bi ra'yihi al-mujarrad 'anid dalil. Tidak diperbolehkan berhukum dalam suatu perkara. Sekali lagi nanti ditegaskan di sini, bukan hanya di dalam masalah, bukan hanya dalam masalah perkara yang terjadi antara manusia dalam muamalah, tapi juga dalam seluruh bagian dari agama yang termasuk akidah. Karena kenyataannya di masyarakat sekarang ini ada orang yang
meminta kita untuk toleran. Ini punya keyakinan tradisi syirik, ini syirik, ini syirik. Ada yang bertauhid betul-betul. Yang bertauhid ini ya, melarang, meminta ketegasan supaya diberantas kesyirikan yang merupakan tradisi. Ada yang mengatakan, biarkan orang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Ya, ada yang suka orang kejawen ini orang yang syirik itu. Ya, udah biarkan itu tradisi mereka, keyakinan mereka. Ya. Nah, ucapan seperti ini adalah ucapan kekufuran yang mengatakan biarkan orang sesuai dengan keyakinannya, gak usah usir. Dia seorang muslim mengatakan ini nggak boleh. Ya. Dalam seluruh bagian dari agama ini harus kita berhukum dengan hukum Allah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah sesama manusia ini harus berhukum dengan hukum Allah. Ya. Jadi wala yahkumu bi syai'in, janganlah seseorang itu tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berhukum dalam sesuatu, baik itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalat, ya, birahyihi al-mujarrad dalil, dengan pendapatnya yang tidak sama sekali berdalil, tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Seperti tadi masalah tidak ada yang penting dia baik udah, ya, seperti itu. Au istisna, atau hanya beranggapan baik. Bal yatalaqal ahkam min kitabillah wa sunnati rasulih. Akan tetapi dia harus mencari hukum itu, menetapkannya berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wala yajuzu lahu an yuqaddima qawla fulan ala qaulillah wa qauli rasul. Tidak boleh mendahulukan ucapan fulan seorang. Ya. Tidak boleh dia mendahulukan pendapat fulan ini, profesor ini, alim ini, ya. Di hadapan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'ala dzalika faqad qaddama baina yaday Allah wa rasulih. Barang siapa yang lebih mendahulukan pendapat manusia di dalam berhukum, ya, dalam berakidah termasuk, maka sesungguhnya dia sudah lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Soalnya jelas ini penjelasannya, ya. Keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan ini tegas mengatakan, ya, bahwa sebaik apapun menurut manusia pendapatnya si fulan, profesor fulan dalam masalah hukum, pakar hukum, tetap tidak boleh dipergunakan, ya, mendahului apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa yajibu i'tiqadu anna hukm Allah wa rasulih huwal haq wa shawab. Dan kewajiban untuk meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya lah yang benar. Wa anna ma khalafahuma huwal batil. Dan apa yang bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasul itu adalah kebatilan. Sekalipun, ya, menurut kebanyakan manusia dia bagus, tetapi bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasul, maka itu adalah kebatilan. Ya. Dan nanti dijelaskan di sini, ya, bahwa kebanyakan orang mengatakan bahwa hukum bunuh bagi pembunuh sengaja itu sadis. Hukum
kisos itu sadis, hukum rajam itu adalah sadis. Ya. Ini ya, kebanyakan manusia mengatakan gitu. Tetapi pendapat kebanyakan itu kalau bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala berarti batil. Ya. Hadhihi aqidah ya taqidah muslim. Faman i'taqada anna hukmal makhluk ahsana min hukmillah azza wa jalla wa anna hukma ghairi rasul ahsana min hukmi faqad kafara. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa hukum yang sumbernya dari makhluk, sekalipun ahli, ya, dia meyakini bahwa hukum yang lebih bagus dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum yang lain lebih baik dari hukumnya dan hukum Allah dan Rasul, maka kafir, sesungguhnya dia telah kafir. Ya. Dan ini termasuk nawaqidul Islam. Ya. Lalu ada hal-hal yang terkait dengan berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rincian. Ya. Tadi kan hukum secara penjelasan secara umum. Wajibnya kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan lain yang terkait dengan hukum ini yang sering kita temukan di tengah masyarakat. Faman wa man za'ama anna al-waqta qad taghayyar. Barang siapa yang beranggapan bahwa waktu ini kan sudah berubah. Ya. Kalau hukum dengan Al-Quran dan Sunnah itu katanya, waktu sudah, ya, zaman sudah modern sekarang. Ada anggapan kan di tengah masyarakat, ya, sekarang zamannya modern, sedangkan hukum Alkitab dan Sunnah itu berlakunya dulu. Ya. Hukum yang sekarang yang modern, masyarakat yang modern, yang tadi tabi hukum yunasib al-waqtul hadir, ya, menuntut untuk adanya hukum yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang munafik sebenarnya, orang-orang munafik, orang-orang liberal, ya. Hadhihi riddatun an dinil Islam. Ini ucapan, ya, konsekuensinya menjadikan orang yang mengucapkannya itu murtad. Orang yang mengatakan zaman sekarang sudah modern, ya, hukum yang dulu adanya kisos, rajam itu kan dulu berlaku. Sekarang kan zaman sudah modern, ya, manusia sudah maju, perlu ada hukum yang sesuai dengan kondisi zaman. Tidak perlu diberlakukan itu lagi. Ya. Ucapan ini adalah ucapan yang sangat berbahaya, menjadikan orang yang mengucapkannya murtad. Ya. Riddatun an dinil Islam, menjadikan orang itu murtad, keluar dari agama Islam. Ya. Jadi siapapun yang beranggapan bahwa hukum syariat tidak sesuai dengan zaman, ya, la yunasibul amal bihi fi hadzal waqt, yang mengatakan tidak sesuai dengan zaman sekarang ini, ya, perlu ada hukum baru, ya, yang sesuai dengan zaman. Fahadha kufrun billahi wa jalla, ini merupakan kekufuran. Perlu kita hati-hati. Ya, tetap hukum Allah dan hukum Rasul yang sumbernya juga dari Allah itu tetap sesuai dengan zaman dan seluruh tempat. Ya, tidak mengenal perkecualian. Siapapun
dimanapun dan kapanpun tetap sesuai. Ya. Anggapan sebagian manusia yang ini sepertinya tidak perlu sekarang raja katanya ya, itu adalah karena keterbatasan ya, pemikiran manusia, keterbatasan akal. Ternyata di negara yang diberlakukan hukum raja, hukum kisos itu, angka kriminalitas itu ya, sangat rendah. Ada namanya kriminal, ya, pembunuhan, tapi angkanya rendah sekali dibandingkan yang tidak mau sama sekali memperlakukan. Tercatat itu di media-media bahwa angka ya, pembunuhan saja, kriminalitas yang berupa pembunuhan di Amerika, ya, negara-negara Eropa juga, setiap harinya itu tinggi sekali. Karena tidak ada hukuman itu kok, orang tidak menjadi takut, marah dikit, marah dikit, menghilangkan nyawa itu kayak membunuh semut aja, membunuh nyamuk. Ya. Tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan bersalah. Ya. Udah marah dikit, bunuh. Maka Allah mengatakan, orang yang mengatakan bahwa selain Allah, selain syariat Allah itu lebih sempurna, atau mengatakan ya, hukum syariat Islam ini sudah tidak sesuai dengan zaman ini, maka kufur. Lianna syariat salihah di kulli zaman wa ma'akadin ila taqum as-salam. Karena syariat ini akan tetap cocok sesuai ya, kapan saja dan di mana saja sampai hari kiamat tiba. Ya. Wa yajibu an ya'taqid hal, dan wajib kita yakin seperti itu, memiliki keyakinan seperti itu. Fa in kana lam yatabayyan lahu salahiyah, sekalipun ya, kebaikan, kemaslahatannya itu belum kita lihat. Ya. Bagi seorang mukmin wajib diyakini bahwa hukum Islam itu tetap ya, cocok untuk setiap masa dan tempat. Ya. Sekalipun kemaslahatannya itu belum terlihat. Nah, di negara kita setelah ya, diberikan otonomi khusus kepada Aceh, diberlakukan. Sekarang ini masyarakat merasa nyaman. Dimanapun meletakkan motor, memparkir motor, itu menurut informasi yang ada. Ya. Tidak ada namanya pencurian. Orang nyaman aman aja meletakkan kendaraan. Coba di sini, mulai dikit. Ya, enggak ada istilah, enggak ada potong tangan, enggak ada itu. Ya. Maka ini membuktikan. Ya. Kita serahkan kepada Allah. Ya, tingkat validitas informasi itu. Ya. Apakah ini valid? Tapi dari banyak orang saya mendengarkan sedikit sekarang dengan diberlakukan hukum potong tangan, hukum pukul bagi ya, pezina itu sudah mulai berkurang dan rasa aman dengan harta yang kita miliki dari pencurian itu sudah mulai dirasakan oleh penduduk. Ya. Memang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjamin ya, keamanan, ketentraman, keadilan. Ya.
Kalau diterapkan, maka masalah yang begitu pelik di tengah-tengah masyarakat ini berkaitan dengan keadilan akan sirna. Mulai sedikit demi sedikit akan terlihat keadilan. Sekarang itu namanya keadilan itu dan luar biasa kecuali karena tidak diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Korupsi merajalela. Yang bahasa kasarnya itu maling kan. Benar? Korupsi itu kan maling luar biasa istilahnya. Bukan dalam puluhan juta. Ya rata-rata di atas miliar, 1 miliar ke atas. Tapi tetap aja nyaman santai dia jalan, ya. Ya. Bahkan untuk menjadi anggota, kita tidak mencela seluruhnya untuk menjadi anggota majelis DPR dulu orang keluarkan yang modal dulu sebesar-besarnya, kita sama untuk mengembalikan karena tidak ada hubungan. Paling tidak dipanggil KPK sebulan 2 bulan lepas. Fa'inka dalam yatabayan lahu salahiyat, sekalipun penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala itu belum terlihat hasil kemaslahatannya, tetap kita wajib mengatakan bahwa berkeyakinan bahwa hukum Allah itulah yang lebih sempurna, yang paling sempurna. Fahada min naqsihi huwa wa man naqasa idrakahu la man naqasa syariah. La min naqsi syariah. Kalau kita belum melihat, kalau belum terlihat maslahat ketika diterapkan hukum Allah, bukan karena kekurangan pada hukum Allah, bukan karena kekurangan hukum Allah, tetapi kekurangan pelaku yang menegakkan. Hukum Allah tidak salah, tidak berkurang kesempurnaannya, tetapi yang berkurang kesempurnaannya pelakunya, pelaku yang menegakkan. Karena Rasulullah mengatakan, ada 3 macam qadhi. Qadhi itu hakim. 2 hakim di neraka, 1 hakim di surga. Hakim yang di neraka itu satunya berhukum dengan kejahilan, maka di neraka. Yang kedua, dia tahu hukum tetapi berhukum dengan nafsunya. Ini masuk neraka. Yang ketiganya itulah yang selamat. Dia tahu hukum dan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti, masih berkaitan dengan ini, rincian dalam berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu, selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan bisa selesai karena masih panjang nih. Syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan yang berkaitan dengan masalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti berkaitan dengan hukum yang diberlakukan di suatu negara yang tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang
karena tidak mau membenci hukum Allah, ada yang karena nafsu ingin terus bercokol sebagai penguasa, ya. Ada yang tetapi masih meyakini, ya. Ada yang mencela hukum selain Allah, tidak mau memperlakukan. Ini bagaimana hukumnya? Ya, itu ada dalam rinciannya nanti pada pertemuan yang akan datang. Aku lupa ada subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.